Halo Mbak Dian, apa Halo, kabar? baik. Iya, sebelumnya makasih buat, Mbak Dian udah nyempetin waktunya buat join kita di sini di Microsoft DevCon gitu ya. Sama-sama. Iya, jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan, kita pengen kalau boleh gitu ya dengar ceritanya dari Mbak Dian, Mhm. terutama terkait dengan event ini juga gitu ya, mau tahu lebih banyak dari pendapatnya Mbak Dian terkait dengan kemajuan teknologi gitu. Terus apalagi terutama kan di era new normal saat ini Mhm gitu ya, ketika mungkin, akses buat ketemu langsung juga dibatasi, mhm mungkin kita juga masih banyak kerja dari work from home gitu ya. Nah mungkin untuk spesifik, isu ini gitu ya, mungkin mhm. pengalaman yang baru ini, dari Mbak Dian ngelihatnya seperti apa sih peranan kemajuan teknologi dan juga apakah mungkin, merubah sedikit banyak yang biasa Mbak Dian lakukan Mhm. sehari-hari gitu? Yang aku rasain sih gini Jo, jadi, selama ini mungkin sebelum ada pandemi ya, kita Mhm, tuh kan punya teknologi, tapi kayaknya selama ini tuh kita agak-agak take for granted gitu loh. nah, Apa aja sih yang bisa kita utilize gitu, kita gunakan untuk bisa enhancing our experience in life gitu. Jadi kita misalnya gini, contoh kecil aja deh, misalnya kita punya keluarga nih, kita punya, adik-adik kandung kita, atau mmm, kakak adik kandung, atau om, tante. mmm, Terus selama ini kita punya teknologi, tapi kita nggak bener-bener menggunakan teknologi untuk benar, berinteraksi dengan mereka, benar, benar, nelfon, video call sama eyang misalnya benar, gitu. benar, Dan benar, sekarang giliran pandemi semua yang kita punya teknologi jadi bener-bener kita serap gitu iya, ya iya, kegunaannya, terus kayaknya kita maksimalin banget gitu penggunaannya untuk bisa, apa ya namanya, memaksimalkan semua waktu yang kita punya gitu. Walaupun kita nggak bisa ketemu fisik, benar, kayak misalnya kerja gitu, kerja aja mhm, kan kita sekarang kan nggak bisa ketemu langsung ya. Jadi, bagaimana caranya dengan teknologi itu kita tetap bekerja sama bareng, kolaborasi bareng, walaupun kita dari rumah masing-masing gitu. Jadi meeting virtual, mungkin juga kerja sama juga semua virtual mhm. gitu dengan share dokumen segala macam. I see, I see. Iya, saya rasa kan menarik banget gitu ya, karena Mhm ketika biasanya kita ketemu meeting, bikin dokumen juga yang biasanya mungkin banyak dari kita nggak pernah berkolaborasi langsung. mhm Nah, dan dari sisi lain juga ketika mungkin kita banyak part-part dari hidup kita, misalnya kalau kita sekarang karena kita terbatas untuk akses bertemu langsung, mhm banyak gitu ya, aplikasi-aplikasi misalnya kalau saya pribadi mhm. pakai misalnya ketika kita mau beli tiket udah bisa online gitu Iya ya, mau betul sekali. jualan gitu ya, beli Itu online berasa dan banget ya. segala macam kan. Mhm Nah, dari situ Mbak, biasanya kan, ketika, ide-ide itu muncul banyak mhm digagas mostly dari startup ya. mhm mhm Jadi banyak, rekan-rekan kita, developer-developer muda gitu yang berpikir, "Oh kayaknya kita banyak opportunity nih," seperti yang tadi Mbak mhm Dian sampaikan kan, untuk mhm memaksimalkan apa sih yang bisa kita lakukan dengan teknologi gitu ya. mhm Nah, terutama banyak ada startup, developer di rekan-rekan kita, di customer kita di Microsoft juga. Nah, kalau dari Mbak Dian sendiri melihat dari sisi startup-nya gitu mhm ya, dan juga mhm. rekan-rekan developer gitu, kira-kira pandangannya seperti apa sih Mbak, kalau boleh cerita gitu ya? Jadi aku ngerasa gini ya, kalau misalnya rekan-rekan developer, startup gitu ya, aku tuh kebetulan punya sedikit wawasan gitu loh, kayak apa Mhm, sih dunia dunia startup walaupun aku minim banget dibandingkan mhm, mungkin rekan-rekan startup yang lain gitu ya. Pernah nyemplungin diri tuh, menjadi founder sebuah startup berbasis, I see. fotografi Mhm, gitu, mhm, Frametrip. Dan memang itu aku ngerasain banget ya, sekarang dengan adanya pandemi kayak gini, bagaimana kita tetap harus bisa berinovasi dan juga bisa menggunakan, apa sih perubahan yang ada di masyarakat sekarang gitu loh, di mana orang-orang udah nggak ada yang nggak ada yang menjadi wisatawan tuh udah nggak lagi gitu ya. mhm, mhm, Tapi kita tetap bisa jualan tuh gimana gitu. Nah itu berasa banget kita berkolaborasi sebagai tim untuk bisa keluarin inovasi-inovasi produk baru gitu mhm, loh. mhm, Kalau kita kan perusahaan fotografi gitu mhm, loh, apa ya tetap kita mau fix di situ aja kan nggak mungkin dong, kita harus mhm, keluar berpikir out of the box dan mau nggak mau kita cari jalan untuk bisa tetap jualan servis kita walaupun nggak berbasis pariwisata tadi gitu loh. benar. Jadi akhirnya kemarin kita agak-agak pivoting sedikit sih jadi Mmm, frame your business gitu mhm, loh. mhm, Jadi mhm, me me mera mengambil dan merespon juga, situasi di mana sekarang jadi banyak perusahaan rumahan, iya, industri rumahan kan iya, banyak banget benar, kan benar, teman-teman yang juga akhirnya jadi, berwirausaha dari mhm, rumah, bikin, jualan masakan rumah gitu mhm, dan kita ngelihat banget bahwa ini adalah potensi bisnis-bisnis kecil tapi justru ini penunjang perekonomian Indonesia justru. Dan gimana caranya kita sebagai perusahaan fotografi berbasis digital bisa mensupport itu, kita pivoting untuk, eee, akhirnya kita mau fotoin produk mereka. Jadi dengan I editorial see, level I see, kita mungkin mereka nggak punya kan pengalaman untuk bisa mhm, memotret makanan dengan cara yang sangat mhm, komersil gitu. I mean mhm, mereka kan harus bersaing sekarang di era digital,
perusahaan rumahan juga jadi harus bersaing sama perusahaan Sama restoran, siapapun, sama restoran siapapun, gitu ya. di mana mereka udah punya budget untuk menyewa mungkin Benar, advertising company sendiri, benar. perusahaan fotografi sendiri. Nah, di sini kita mencoba meng-cater itu. Jadi, aku juga ngeliat gini loh, Jo, kalau misalnya di dunia startup itu kan kita benar-benar harus bisa berpikir entrepreneurial banget gitu ya. Benar. Aku tuh ngelihat ini banyak sekali kesamaannya dengan dunia film. Mhm, Kan aku sekarang benar-benar full time-nya kan di dunia film ya. mhm, mhm. Jadi sebelum pandemi tuh aku sempat produce sebuah film. Jadi ngerasain banget kayak seorang founder startup gitu, harus roadshow, I harus cari see. pendanaan, investor, dan Banyak yang dilakuin banyak yang sendiri gitu dilakukan ya? sendiri. Jadi benar-benar initiating project, Mhm, project management-nya mhm, juga, strategize, bagaimana, strategi pemasarannya juga, dan, semuanya. Jadi mhm. dia end to end, hulu ke hilir. Terus habis itu, itu aku ngerasain banget di mana di saat pandemi seperti ini, penggunaan teknologi itu benar-benar krusial gitu loh. Jadi aku sama tim aku semuanya meeting itu semua online Online. gitu, kolaborasi. Kayak contohnya gini, untuk bikin film itu kan kita ada proses development, di mana Mhm, film itu belum di-syuting, mhm. tapi ditulis. Jadi dari Oke. ide, Mhm, terus dikembangkan lagi menjadi sebuah skrip, mhm, dari sebelum jadi skrip tuh jadi treatment dulu, dan itu tahapannya tuh panjang banget gitu. mhm. Jadi mind mapping-nya tuh bener-bener including, Oh, kontribusinya tuh ada 4, 3, sampai 7 orang oke. gitu loh. Dan bagaimana kita bisa tetap bekerja sama dengan baik, Benar, berkolaborasi, benar, benar. itu benar-benar harus bisa menggunakan teknologi. Soalnya kalau nggak bisa, kalau gaptek ya kita nggak bisa, kolaborasi sama Benar, teman-teman benar, benar, kita benar, benar. gitu. Iya, penting banget sih memang ketika kita melakukan kolaborasi ya, Mbak. Mhm, Dan, ketika tadi Mbak bercerita banyak, kurang sedikit banyak gitu ya tentang, startup juga yang mhm, tadi Mbak 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 kelola juga gitu ya mhm, dari pengalamannya. Nah, mungkin seperti banyak yang ada sekarang baik itu di startup, terutama di dunia engineering in general gitu mhm. ya. Salah satu yang dulu saya rasakan juga ketika berkecimpung di bidang startup itu biasanya kayak kita punya masalah, diversity salah satunya gitu ya. Oke, mhm, Ketika misalnya, banyak, dari rekan-rekan kita terutama di engineering biasanya kan, mostly kayak, didominasi oleh laki-laki gitu mhm, ya untuk mhm, menjadi mhm. engineering gitu kan. Dan bisa jadi, ketika saya punya pengalamannya, ada part di mana ketika ada diversity gitu ya, ada diversity, ada perempuan juga yang mungkin bisa menjadi leader dan segala macam, bisa memberikan pandangan yang berbeda gitu ya, Mmm. baik itu di startup terutama gitu. Nah mungkin kalau dari Mbak Dian sendiri ada pengalamannya nggak sih? Atau mungkin di industri, apakah mungkin industri perfilman juga, apakah sama gitu ya? Apa Mhm. mungkin mengalami yang serupa juga? Karena tadi ketika kalau saya dengar kan kayaknya serunya ketika di dunia film pun ada part sama serupa startup-nya dan Mhm. apakah masalah itu juga ada juga nggak sih? Sama juga nggak Secara, sih? secara diversity, Iya. terutama gender ya, itu aku ngeliat ada kesamaan banget. Jadi, Mhm, mungkin teman-teman developer ini belum familiar sama dunia film, tapi banyak miripnya. Ini sebenarnya, topik yang sangat menarik banget karena saya mhm. sempat bahas ini juga, waktu itu di bidang engineering dan di bidang science. I see. Ini juga sangat tidak favorit Mhm. nih buat, peminat-peminat perempuan tuh kok dikit banget gitu loh Benar, benar, presentasinya. Sementara mestinya di semua bidang perlu ada dong peminat yang seimbang gitu loh benar. secara gender. Ini juga menarik banget karena kalau misalnya aku bisa nangkep gitu loh kenapa penting banget adanya diversity atau pentingnya representasi, pelaku perempuan yang ada masuk ke dunia startup atau masuk ke dunia tech gitu ya, itu juga penting banget. Kenapa? Karena kayaknya untuk bisa melakukan inovasi-inovasi yang bisa berguna buat seluruh masyarakat Indonesia yang pasti juga balance dong gender-nya. Penduduk Indonesia kan nggak mayoritas laki-laki, perempuan dan Mhm, laki-laki justru sama. mhm. Jadi kalau bisa inovasinya tuh harus yang bisa peka terhadap kebutuhan-kebutuhan, Benar. konsumernya. Jadi, bagaimana inovasi-inovasi tersebut bisa dilakukan kalau misalnya yang developing atau yang masuk ke dunia tech itu justru tidak terrepresentasikan dengan baik Baik gitu loh ya. secara gender. Mhm, Ini menarik banget teman-teman karena sebenarnya di dunia film hal ini juga serupa. mhm. Jadi berkarir tuh udah lumayan lama nih. Waktu aku SMA tahun 1999 atau 2000-an itu aku Oke, syuting Pasir Berbisik, itu krunya tuh 200 orang. oke. Yang perempuan cuma 5 orang. Oh, I see. Saya, Heeh, sutradaranya perempuan Nen Ahnas, produsernya mhm, perempuan Shanti Harmain, penulisnya Raya Makarim, satu lagi Astrada Mbak Sari Mohtan. mhm. Udah, abis itu semua bapak-bapak sama mas-mas yang jadi kru, jadi pemain, jadi apa. Jadi imagine, di umur semuda itu, waktu itu saya Benar. umur 18 tahun gitu lulus SMA, saya harus nyaman membawa diri bekerja jauh dari rumah di luar kota, di ladang kerja saya di Mhm, mana kita tuh minoritas, jadi mhm. semuanya tuh laki-laki, makanannya juga menu
favoritnya bapak-bapak gitu maksudnya sayur tuh jarang gitu loh. Ya, Ibu-ibu kan benar. pasti kan kita pengennya sayur, Benar buah gitu, benar benar. laki-laki maunya nasi gitu, pokoknya gitu-gitu deh. Terus, Benar benar. jadi hal-hal yang simpel aja kayak misalnya kebijakan yang berkenaan dengan seluruh, stakeholder gitu loh, berkenaan dengan seluruh kru, itu semua condong ke laki-laki. Kayak misalnya itu tadi pemilihan menu catering aja Benar benar. itu Benar. contoh simpel banget gitu loh. Variasi makanan gitu ya. Heeh, apalagi yang namanya polisi-polisi seperti misalnya pembagian jam kerja Nah, gitu loh, apa misalnya, jadi nggak terlalu gender friendly. Nah, tapi di saat ini tahun 2020, 20 tahun kemudian, ternyata sekarang udah banyak banget, sutradara perempuan. Ada Gina Esnur, Molly Surya, Nia Dinata, banyak banget gitu loh. Dan just to name a few, ada Upi, ada yang lagi mau bikin, Sri Asih segala macam. Produser perempuan juga banyak banget. Ada Shanti Harmain, Mira Lesmana, Lala Timoti, Nia Dinata, banyak banget. Tapi, lebih banyak juga representasi kru-kru film perempuan yang sekarang kameramen yang dulu biasanya cowok gitu, benar. sekarang kameramen udah ada yang cewek Sih. gitu, fokus puller udah ada yang cewek, editor cewek sekarang udah banyak. Jadi sudah lumayan agak menuju ke arah balance. Kenapa ini penting teman-teman? Sebenarnya, ini penting banget di semua lini kehidupan karena representasi yang sehat dari, diversity dalam sebuah, ladang tempat kerja itu tuh penting banget karena imagine the kind of stories yang diceritakan oleh filmmakers yang punya perspektif perempuan itu pasti Benar. akan memberikan keunikan sendiri daripada kalau misalnya filmmaker tuh semua laki-laki aja, then they can only tell stories dalam sudut Sudut pandang pandang yang laki-laki. iya sudut pandang laki-laki gitu. Iya. Sementara penontonnya kan gak cuma laki-laki doang, Benar. penontonnya kan ada perempuan dan Ada. laki-laki dan bagaimana cara kita menceritakan kisah cinta dari sudut pandang perempuan misalnya? Benar. Jauh beda banget loh sama sudut pandang Benar laki-laki. benar benar. Di mana laki-laki tuh kayaknya melihat perempuan tuh mungkin ya, misalnya contoh kecil aja, they idolize women in such a concept gitu, di mana perempuan tuh harus begini, harus begini. Sementara dari sudut perempuan, kita nggak idolize ourselves gitu loh, we're just human beings gitu loh. Jadi lebih simple dan justru perspektif itu unik untuk ditonton sama penonton laki-laki juga. Benar. Because then they know how we think gitu. Jadi yang itu menarik banget. I think in a company, representasi C-suite atau decision maker, level atas juga perlu banget direpresentasikan secara balance, secara, perempuan maupun laki-laki. Karena the kind of policies and kebijakan yang dibikin untuk seluruh penduduk, employee perusahaannya, itu juga perlu nggak Ada bias gender kan. pertimbangannya gitu ya untuk semua kalangan gitu Iya. ya. I see. Oke, seru banget Mbak. Maksudnya saya juga ternyata belajar banyak juga terutama dari dunia industri gitu ya, dunia perfilman gitu ya. Sesuatu yang mungkin saya juga nggak pernah kebayang dan mungkin rekan-rekan yang nonton juga terutama developer nggak pernah tahu juga gitu kalau ternyata isu mengenai masalah diversity dan ternyata itu juga eksis juga di dunia perfilman dan apalagi mungkin Mbak Dian juga cerita banyak baik itu dari startup gitu ya. Udah ada experience-nya juga, terus experience juga di dunia perfilman dan juga ada isu diversity juga gitu ya, diversity juga yang mungkin cepat atau lambat memang mesti kita Gitu handle ya. gitu ya. Pernah ngalamin soal ini nggak leadership dari leadership perempuan sama leadership laki-laki ada pengalaman yang agak kerasa beda nggak sih, yang unik gitu? Wah itu saya pribadi sih kerasa ya Mbak ya, misalnya pengalaman saya sebelumnya ketika misalnya basically kayak ketika misalnya kita punya leader ketika cowok mostly kan target oriented ya kita nggak ada attachment personal gitu ya mostly ya udah kesananya kalau ternyata kita goalnya A ya udah kita gimana caranya gitu. Sampai A gitu itu aja gitu kan ya tapi ternyata ketika experience saya dulu di lead sama perempuan gitu ya dan ternyata banyak pandangan yang mungkin saya nggak dapat sebelumnya jadi misalnya kayak ternyata banyak faktor yang dilihat dari leadernya saya ketika kita mau mencapai ini ada kiri kanan nggak sih yang keganggu gitu ya bisa nggak sih kita along the way ngefixin itu basically kayak kita punya pandangan yang lebih luas gitu ya punya banyak faktor-faktor misalnya faktor nggak hanya logika gitu basically gimana mengenai perasaan juga dan segala macam yang membantu juga sih membantu banget gitu ya culture gitu membantu banget dalam kesehariannya sih menurut saya itu unik banget dan saya juga ngerasa ketika kita ngomong diversity itu penting sih gitu. Penting ya. Berarti women leadership tuh penting banget nih. Aku penasaran banget berarti seberapa penting sih sebenarnya representasi perempuan in tech. Karena kalau kita ngomongin dunia tech kan berarti kita ngomongin inovasi kan ya. Apapun yang kita bisa innovate for a better life experience gitu.
Aku nggak sabar aja sih kalau misalnya nanti di Indonesia akan lebih banyak lagi, orang-orang atau perempuan-perempuan yang Ya, masuk ke dalam dunia tech, karena pasti imagine the kind of innovation yang akan mereka benar, keluarkan, yang mungkin unik banget gitu loh, benar, benar. inovasinya Iya, dibanding sama developer-developer laki-laki. Mungkin developer-developer perempuan akan bisa mikirin hal-hal yang nggak kepikiran sama memberikan sudut counterparts pandang perempuan, lain iya gitu ya. gitu. Ya, benar, benar, benar banget. Bisa bisa lebih peka tuh soal customer-customer Iya, ibu-ibu gitu kan, benar, yang ada benar, banyak benar. banget Setuju, setuju, pertimbangannya, itu setuju. menarik banget Iya, loh. benar, benar. Wah, banyak banget yang udah kita discuss, Mbak. Makasih banyak banget juga untuk sharing-nya, dan mungkin saya rasa, banyak, rekan-rekan developer, nggak hanya juga rekan-rekan developer gitu ya, baik rekan-rekan developer perempuan atau siapapun yang menyaksikan event ini gitu ya. Semoga bisa feel empowered gitu dari pesannya Mbak Dian juga. Dan mungkin terakhir Mbak, sebagai penutup gitu ya, sekiranya mungkin, dari diskusi singkat kita tadi mengenai kita tadi udah membahas mengenai kemajuan teknologi, begitu juga, peranannya startup gitu ya, developer juga, dan kita juga membahas salah satu isu mengenai diversity gitu ya. Kira-kira dari Mbak Dian, mungkin ada sepatah dua patah kata gitu ya, baik baik itu, rekan-rekan, perempuan yang berkecimpung di bidang mungkin bisa dibilang minoritas gitu ya, di mana banyak, didominasi oleh laki-laki, kira-kira pesannya seperti apa? Mungkin terhadap Microsoft juga dan juga Indonesia in general gitu. Buat saya kalau buat, teman-teman mungkin yang sebenarnya lagi nonton dan, kebetulan perempuan atau punya adik perempuan atau punya, saudara-saudara perempuan yang sebenarnya kayaknya ngelihat mereka tuh punya bakat, atau mungkin kalau kita perempuan kita ngerasa kita punya bakat dan ketertarikan untuk masuk ke dunia tech, I think go for it gitu. Jangan Mhm, pernah kecil hati, jangan pernah discounting your own ability hanya because hanya karena kita perempuan gitu. Karena justru kita di sini perlu, apa ya, have courage gitu untuk mau menggali potensi diri dan juga mau mengembangkan diri, dan percaya aja bahwa di dunia atau di industri yang mungkin nggak terlalu banyak perempuan, ya jangan terus jadi kita nggak mau masuk kerja di situ, karena justru kita mungkin perlu jadi salah satu perempuan-perempuan pertama yang bekerja di ya, bidang itu. Kayak waktu itu aku masuk film gitu loh, it was very scary gitu, syuting dan kerja di antara 200 bapak-bapak dan mas-mas yang saya nggak kenal gitu, iya, tapi look at now gitu 20 tahun kemudian, di mana mhm, sekarang kru perempuan udah lebih banyak, kita sekarang bukan I see. minoritas. Mungkin di dunia tech juga bisa Ya, seperti itu. Kalau punya adik perempuan, mungkin developer-developer yang laki-laki dan ngelihat adik perempuan atau teman yang punya bakat, ketertarikan, encourage them untuk mau belajar lebih banyak tentang tech. Karena kayaknya itu tadi sih yang aku bahas gitu loh. Kayak penting benar, banget gitu loh, benar. developer perempuan akan memberikan Ide inovasi-inovasi yang ide-ide baru, lain gitu. ide-ide yang lebih peka sama kebutuhannya, dedek-dedek yang mungkin sekarang lagi perlu apa, Iya, kebutuhan apa, ibu-ibu atau mbak-mbak wanita karir maupun ibu rumah tangga yang perlu kebutuhan apa, itu mungkin mereka lebih punya relatability, apa ya, asosiasi kepekaan itu. mhm, Eee, Kalau buat Microsoft sendiri, sebagai perusahaan yang punya visi untuk mau meng-empower perekonomian Indonesia lewat digital, menurut aku, itu adalah such a noble vision, apalagi sebagai perusahaan yang juga sangat peka dan sangat mengusung ide diversity, termasuk secara gender. Menurut aku ini bagus banget and very inspiring. Aku senang banget bisa di-engage sama perusahaan ini. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang sama-sama, sangat Mbak. peka terhadap ini, aku tahu ini adalah perusahaan yang sangat-sangat, bagus dan keren. Mhm, Jadi aku senang banget aja bisa kerja sama bareng sama Microsoft. ya. Oke, makasih. Sukses terus. Ya, makasih banyak, Mbak, untuk sharing session-nya. Ya, Sama-sama. terima kasih.